Nah jadi kayak gitu bang, diperagain sama dia bang. Pas waktu dia nongkrong, nah kan ini perempuan kencing nongkrong ya. Iya. Nah nggak jauh, mungkin jarak 2 kaki dari dia itu dia ngelihat ada kaki. Nah pas dia ngedengok ke atas gini, itu nggak ada badannya bang. Setelah gua ngasih air, gua ambil lah nih botol dia. Gua ambil botol dia, gua masukin ke depek gua. Trek gua kunci. Gua berdiri dah nih. Astagfirullahaladzim. Tuh orang hilang bang. Buru-buru lah gua ke atas tuh. Gua lah kayak ke atas. Gua lari tuh kan. Sampai yang pertama kali ditanya, tadi lu ngobrol sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Yes. Kita balik lagi di perbincangan sebelumnya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sehat selalu, murah rezekinya teman Kliwon. Amin. Nah, hari ini khususnya teman-teman yang suka kok manjat ya Bang ya? Naik gunung. Manjat Mendaki. Manjat tuh Tebing ya. Mendaki gunung. Hari ini kita udah kedatangan teman-teman kita dari besok pagi. Wah, ini abang-abang kita ini jatuhnya. Benar. Iya. Kenapa dari besok pagi sih Bang? Nggak kemarin pagi gitu. Kenapa nggak besok muncak gitu ya? Ya besok. Selamat datang Bang Halo, Mange. Bang. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu mampir ke PMK. Iya, Betul. tadi kebetulan lewat depan. Oh bisa begitu ya. Dipanggil, masuk bang gitu ya kan? Ya udahlah. Bisa aja Bang kita. Ini seleb gunung ini. Bang, kalau besok pagi itu teman-temannya dipanggilnya apa Bang? Wah kita Pendengar nggak atau punya penonton. ini lagi nggak punya. Pokoknya yang suka jargon dengerin. gitu ya. Soalnya teman-teman yang hobi naik gunung itu kadang bisa naik bareng nih sama teman-teman besok pagi, Oh, nge-trip bisa bareng, ya Iya, kan? bisa Nah, suka buka trip gitu. Just tip Louis Vuitton, apa sih? Kan ngetripnya naik gunung Pak. Nggak ada Oh, Louis Vuitton nggak ada. Kirain just tip. Kalau dulu itu ada zaman just tip, nama tulisan di puncak. Oh, di puncak. Oh bener, Ada. ada tuh Bang ya, Ada. bener. Itu Pernah zaman dulu itu bang. Iya. Kalau sekarang udah norak ya. Pernah bikin ini nggak Bang? Indonesia itu indah gitu. Iya, Enggak. Nggak pernah ya. hidup Nah, Nggak usah. kan hidup doang. iya. Saya cuma bilang hidup gitu doang. Oke, nah ini mantap. Bang Mange udah datang ke PMK dan beliau ini punya kisah yang dialami sendiri, kisah nyata pendakian Gunung Slamet di tahun 2016 ya Bang. iya benar bang. Mantap. Dan ini dilakukan bareng sama teman-teman Besok pagi. Ya, ini sebelum kita dengar ceritanya, Bang Mae ini sama teman-teman besok pagi tuh dalam setahun tuh bisa naik gunung, apakah sebulan sekali, apa bahkan seminggu sekali, Bang? Kalau dulu ya, Heeh. zaman waktu belum punya YouTube besok pagi itu, kita itu rutin biasa 2 minggu sekali berangkat, 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali gitu. Tapi karena sekarang kan karena udah faktor usia juga bang, ya 3 bulan aja belum tentu naik gitu ya kan. Oke. Tapi trip jalan terus gitu. Oke. Iya. Berarti Kalau sekarang serutin itu ya, Bang ya? Iya dulu itu. Saya punya pertanyaan pribadi, Bang. Oke. Ini beneran, ini nggak horor. Hewan aneh apa yang pernah ditemuin selama Abang daki? Biasanya kan kalau dengar dari cerita atau misalnya saya naik dikit-dikit gitu di Iya. mana gitu, harimau, Iya. monyet atau ica gitu Oke. kan. Tapi Abang pernah nemuin apa? Ica Bang? siapa bang? Ica ono yang ngakngok-ngakngok. Oh Apa sih? iya. Ica panggilannya. Panggilannya Ica. Kalau hewan buas berarti ya maksudnya ya. Apapun Bang, apapun yang wah kok ada di gunung ini nih gitu. Iya, itu macan kumbang. Wah, Black Panther itu hitam. yang hitam. Iya. Iya. Wah, itu serem Yang banget. bisa naik pohon itu kalau kita udah ketemu udah gak bisa kemana-mana. Lu harus nge-camp atau mundur. Ada caranya bang, ada ilmunya buat Oh, ya? supaya kita nggak face to face sama Iya, makhluk iya. itu. Ada caranya. Kita nggak langsung berbalik terus kabur, enggak. Kita mundur-mundur dikit-dikit. Kalau udah agak jarak jauh baru kita berbalik. Takutnya kalau misalkan jarak segini kita ketemu,
Ya kita mau putar balik kan ntar di Rekam. ya Bener, iya. ditubruk gaya dogi gitu kan. Sama Black Stop Panther. lah, tapi macam Mau itu, lo. Bang. Mau lo di dogi sama Black Panther. Itu nggak bisa bang, kita lari dikejar naik pohon kejar juga. Iyalah. Kan dia bisa naik pohon itu. Bisa naik pohon dia. Iya. Ada tuh ya bang ya. Ada, saya Macam pernah Bang ketemu, ya. gue pernah ketemu gitu. Serem banget. Pernah bukan ketemu ya, pernah ngelihat. Itu anaknya bang, Oh. anaknya mungkin umur segini nih gedenya nih. Tapi kan gue berpikir ini anaknya aja segini beringasnya, apalagi emak bapaknya ya kan. Iya. Emaknya sih bang. Emaknya ya. Nah, kalau anaknya beringas, Iya. emak yang beringas, bapaknya ngendok bang biasa. Iya. Bapaknya ngopi. Misalnya, Katakan- perhatiin dah. Sama sarungan itu. Iya, sarungan. Ya, tetangga Iya. kita. Perhatiin begitu pak. Emaknya, emaknya begini pasti. Galak. Oke, Oke, Bang, siap. balik ke cerita. Balik ke cerita deh bang. Silakan. silakan. Gunung Slamet 2016 nih. Oke, terima kasih Bang ya sebelumnya udah Ya. diizinin buat berbagi pengalaman gua pribadi sama anak-anak besok pagi. Karena anak-anak besok pagi itu awalnya kita ini teman main rumah, teman sekolah juga. Memang udah sering naik gunung bareng. Bukan berarti ada besok pagi terus kita baru kenal satu sama lain, enggak. Kita memang basicnya ini sering naik gunung bareng. Dan di sini juga gue mau bawain cerita ketika pendakian ke Gunung Slamet itu ya gue berempat nih. Gua, Indra, Nardi, sama satu lagi nih perempuan yang dulu itu mantannya teman gua. Oke. Ya kita dari Bintaro tuh ya berempat jalan naik bis itu Sinarjaya yang kalau ada lobang jalan itu loh grubuk gitu. Iya, Sinarjaya. Ya pokoknya ekonomi menengah lah. Iya. Kalau keretanya biasanya kita pakai Erlangga atau motor Maja kalau kita mau ke Motor tujuan Maja, Malang sana kan. Itu kan Settingan pendaki, Pendaki. bang. iya bang. Settingan gitu. pendaki itu. Udah kan kita masukin barang segala macam. Bener. Biasanya kan kondektur gitu kan main tarik-tarik aja tuh kadang kalau lagi ini sobek keril kita apa segala macam. Berangkatlah tuh gua di bulan Maret pada saat itu. Memang itu sedang capek-capeknya bang. Kalau di kita itu ngomongnya lagi seneng enak-enaknya nih. Dulu itu kan kalau kita turun gunung besoknya langsung naik lagi itu kan lagi semangat-semangatnya tuh Oke. gitu. Kalau sekarang sih orang berpikirnya pasti capek banget kan. Namanya orang baru naik gunung, turun gunung terus besok berangkat lagi naik gunung lagi, itu kan capek banget pasti. Itu yang kita lakuin dulu. Kita berangkatlah sampai di terminal Mendolo ya kalau nggak salah ya. Di Purwokerto itu ya kan, terminal Purwokerto. Kita bingung terminal ini mau kemana nih. Akhirnya kita literasi segala macem, nanya-nanya tukang ojek di sana kan. Kalau untuk ke base camp Bambangan itu biasanya charter dulu, charteran mobil gitu ya kan. Kita kan pendaki irit ya, pendaki hemat, pendaki susah dulu kan. Terus alternatif lain kayak gimana Pak? Saya bilang kalau mau nungguin truk sayur Iya. itu ada subuh. Ngompreng ya. Ngompreng Iya, kita iya, bang. iya. Betul. Ya udah akhirnya dapet lah tuh, kita kasih rokok supirnya 3 bungkus, sampailah kita di base camp Bambangan itu di daerah apa ya Bambangan itu, pokoknya di daerah Gunung Slamet via Bambangan. Oke. Sampai itu pagi hari jam 7 kita berkemas, kita ngurus registrasi, yang lain tim lain itu ngebagi job desk masing-masing lah bang. Oke. Kita packing ulang segala macem. Tepat di jam 9 pagi kita membuat satu lingkaran. Kita berdoa semoga di pendakian kali itu nggak terjadi apa-apa nih, sampai dari naik sampai turun lagi ke rumah dengan selamat kan. Intinya kan kayak gitu. Dulu itu ada kayak quote gitu bang, omong-omongan, puncak itu bukan tujuan, yang terpenting itu kembali ke rumah dengan selamat. Kan ada tuh pernah bener gitu ya. Iya, Kan? betul. Nah, kalau menurut gua itu, mohon maaf nih bang ya, mohon maaf sebelumnya buat penonton, itu orang-orang munafik yang kayak gitu bang. Munafiknya dalam artian lu jalan, taruhlah kita dari Jakarta ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, tujuan kita kan mau ke puncak, ke gunung itu kan kita mau ke puncaknya bang. Oke. Iya, makanya kalau udah setengah jalan kita nggak sampai puncak, wah sayang banget nih, kita harus merogoh kocek lagi. Ulang lagi semua dari ngulang awal, jalan lagi. apa sih kalau kita ngulang terus biaya lagi ya kan. Pada saat itu kan kita kan ya itulah pendaki pas-pasan kan. Akhirnya setelah berdoa kita berangkat dengan posisi pada saat itu Indra di depan, di belakangnya itu perempuan, kita sebut aja namanya Dian ya. Terus di ketiga itu gua, di belakang itu Nardi sebagai sweeper. Kita berangkat
jalan pelan-pelan. Yang rute pertama yang kita lewatin itu perkebunan warga bang. Oke. Kalau dulu belum ada ojek, kalau sekarang udah ada, udah enak tuh kan, sampai pos 1 udah bisa ngojek. Kalau dulu masih jalan kiri kanan perkebunan warga, kol, kentang, wortel segala macam itu kita nikmatin. Dan pada saat itu memang lagi sepi karena itu di hari Jumat gua naik. Jamnya sekitar jam berapa tuh bang? Jam 11, jam 11-an kita Oke. udah sampai pertengahan jalan tuh ya. Kita kan tadi jam 8 setengah 9 kita baru trek jalan tuh. Nah di setengah 12 ini kita sempat berhenti. Ada sebelum sampai pos 1 kita berhenti, kita melipir ke kiri itu ada sebuah bukan bangunan ya. Jadi kayak warlock sekitar yang kalau weekend itu dagang di situ. Oke. Ada warung ya kan. Jadi kayak kayu terus ditutupin plastik yang bening putih itu buat neduh kan. Akhirnya kita nge-brief situ. Nggak lama dari itu hujan tuh bang. Duar itu langsung besar hujan. Ya untuk memecah suasana pada saat itu kita mencoba buat yaudah kita buka kompor lah. Kita buat air hangat buat ngopi ya kan. Kita buka nih, kita kan sebelumnya kan kalau naik itu dari dulu selalu bawa kompor 2. Walaupun kita bertiga naik ke berempat, itu pasti selalu spare kompor 2. Karena takut kita pakai kompor pertama rusak, akhirnya kita pakai yang kedua gitu kan. Jadi kita bawa sparean lah nih, bawa sparean, ada cadangannya. Nah, di saat itu kita mau nyalain pematuk kompor portable itu, tak itu nggak nyala, Bang. Yaudah kita coba satu lagi. Mungkin ini karena kedinginan masuk angin ya. Kita coba satu lagi, itu nggak ada yang nyala dua-duanya kompor. Padahal sebelum kita berangkat di base camp itu udah dicek nyala bang, kompor dua-duanya aman nyala, makanya kita kan berangkat kan tuh. Nah di situ langsung anak-anak pada bilang, wah ini baru setengah jalan masa kita turun lagi sih. Malu bang. Malunya dalam artian kita baru jalan terus kita pulang lagi kan. Malu, nggak ada minimal dokumentasi lah, minimal foto gitu kita nggak punya. Akhirnya Nardi sama Indra ini mutusin lah nih buat ya udah gue turun ke base camp buat nyewa kompor di base camp itu. Itu hujan deras banget bang. Dia pakai jas hujan, dia turun ke bawah. Nah di situ gue sama Dian tuh berdua. Ya enggak diem aja, udah nggak ada obrolan sama sekali karena kan ini baru jalan aja udah kayak gini. Ada masalah kayak gini. Tepat di jam 2 siang mereka datang tuh berdua tuh dengan emosi kan, dia ngomong, mohon maaf bang, nggak apa-apa, aman. Mohon kasar boleh? Aman. Pas sampai kan depan gua, anjing. Enggak apa. Gua naik sama turun itu jalurnya beda katanya gitu. Jalurnya beda ngapa? Ya mungkin karena hujan kan, jalur hilang tuh. Mungkin karena hujan. Enggak, beda ini katanya gitu. Yaudahlah nggak usah dibahas lebih dalam lagi. Yaudah kita ngopi tuh situ, nyalain kompor ngopi. Setelah ngopi kita berangkat lagi tuh, baru naik sedikit dari situ. Nah kita kepapasan sama 2 orang dan ternyata ini pendaki dari Bekasi bang. Gue sebut namanya ini Bang Arya sama satu lagi Om Joy namanya. Ya. Berangkatlah kita kepapasan tuh sama mereka. Bang ngopi dulu katanya. Oh udah ngopi gue di bawah, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue jalan tuh, dia masih stay di situ tuh ya. Sampailah gue di pos 1 itu jam 4 lah, jam 4 sore gue baru sampai pos 1 bang. Belum lama dari itu kan belum makan siang. Kita yaudah kita masak Indomie aja dulu lah. Masak Indomie. Nah kelompok yang dari Bekasi baru sampai nih. Tas ada obrolan lah tuh. Dan kenapa gue bilang ini anak Bekasi, gue baru kenalan situ bang. Ternyata dia namanya Joy sama Om Arya ini. Dia dari Bekasi lah gitu. Dia naik cuma berdua pada saat itu. Dan gua berempat ya. Berarti kan 6 orang tuh ya. Dari 2 rombongan jadi 1 kelompok gitu, jadi 6 orang. Nih. Jadi gabung bang kita. Nah kita masak selesai. Akhirnya gue bilang sama Om Joy ini, gue jalan duluan bang lah, gue bilang gitu. Kalau memang misalkan nggak kuat, paling di pos 2 gue buka tenda, gue bilang gitu. Kalau misalkan masih kuat ya di pos 5 langsung kan. Karena kan tempat area camp itu di Gunung Selamat Bambangan itu dari pos 5 ke atas itu udah enak. Gitu. Emang tempat area campnya di pos 5 itu kan, karena ada mata air juga di pos 5 itu. Berangkatlah duluan kita, Der. Udah ketemu maghrib. Ya walaupun kita nggak sholat bang pada saat itu ya, kita hormati dulu lah. Kita stay dulu, entar dulu maghrib, jangan ada pergerakan lah gitu. Selesai maghrib
azan maghrib selesai, kita lanjut lagi jalan dan sampai pos 2 itu sekitar jam 8:30 malam. Oke. Nah di situ akhirnya kita kompromi lagi nih sama teman-teman yang lain. Gimana nih, mau diterabas di pos 5 apa mau buka tenda di sini, mumpung ini ada Landai. ada space lah buat buka tenda itu. Mungkin 3 tenda di situ kan. Ya udah kita buka tenda sini aja. Nah, buka tenda lah kita situ, Bang. Di situ ada binatang yang kayaknya kayak landak dah, mungkin landak ya, karena bentuknya kayak curut tapi gua kagak tahu itu binatang apa. Bang, itu banyak banget Bang di situ tuh. Oh banyak. Banyak gitu. Pas gua injek itu kayak bunyi kik. Gua kira kan gua senterin tuh ya. Oh bukan tikus, gua bilang itu nggak tahu binatang apaan itu. Oke. Tapi bentuknya kayak tikus. Kita ngebagi tugas, gua masak di situ, Indra buka tenda sama Nardi, dan biasa cewek ya main-main HP doang lah gitu, diem kan. Jadi selesai, kita masukin barang segala macam, kita masak malam. Nah, baru gua mau masak malam ini, anak yang dari Bekasi ini baru sampai. Dia baru sampai sini. Bang, lu di sini katanya gitu. Iya, gua di sini, kagak kuat gua bilang gitu kan, kalau buat ke pos 5. Yaudahlah, gua di atas lu ya katanya begitu. Akhirnya dah jarak mungkin 10 meter cuma dibedain sama Undakan. Nah, gua di sini, Bang. Dia itu agak naik gitu ya. Dia di sini. Itu jaraknya dekat. Oke. Jadi kita teriak juga kedengeran. Kita ngeliat sana, keliat, dia ngeliat kita juga. Nah udah selesai segala macam, makan, waktu mau tidur nih Bang. Nah dulu itu ritual sebelum tidur itu kita harus kencing dulu. Oke. Ya ritual yang wajib lah ya sebelum tidur itu. Karena kalau udah malam jam 2, jam 1 itu kalau udah kebangun pengen kencing, itu nggak bakal ada yang nganterin Bang. Kalau gua sama anak-anak, lu kencing aja sono gitu. Mau segelap apa juga bodo amat ya gitu. Masing-masing lah di sana. Iya. Nah ada waktu di mana si Dian ini pengen kencing. Ya udah dianterin lah sama Indra ya kan, dianterin. Cuma nggak di deket, di jarak jauh lah gitu kan. Coba diliatin. Nah kebetulan anak-anak yang di atas itu lagi ngerakit tenda. Yang Bekasi itu lagi ngerakit tenda ya. Nah ini VOV-nya nanti setelah pagi mereka baru ngomong Bang. Ternyata di malam itu kejadiannya luar biasa banget. Luar biasa dalam artian gua berempat, dia berdua. Jadi kayak ada satu orang yang ikut di rombongan dia sama satu orang yang ikut di rombongan gua. Jadi mereka ngelihat gua berlima, gua ngeliat mereka bertiga di situ. Ada nambah satu orang di situ. Masing-masing ngelihat ada satu orang Ya, tambahan. itu pas pagi kita cerita. Karena kan ini selesai buang air kecil tuh, dia langsung buru-buru masuk tuh. Dengan keadaan yang agak kayak panik, kayak ngeliat sesuatu Bang si Dian ini. Kenapa lu, gue bilang. Pokoknya besok aja deh ceritainnya katanya. Sekarang aja gue bilang gitu. Enggak, besok aja udah katanya gitu kan. Besok pagi aja ceritain. Kan besok pagi. Jadi besok pagi. Iya. Di situ awal mulanya jadi podcast. Enggak, bukan. Memang itu kan ya ntar lah itu. Iya, udah kita cerita aja nih. Besok pagi aja kita ceritanya, kata si Dian gitu. Udah sekarang baik ngapa sih emang? Kan emang gua, kalau gua Indra Nardi ini kalau ngelihat sesuatu apapun itu langsung diomongin di situ Bang, diceritain di situ. Sebenarnya nggak boleh kan ya, karena kan memang gua udah tahu karakter dia tahu karakter gua, Ya jadi udahlah, gitu balance ya. lah gitu. Dengan muka pucat yang segala macam, akhirnya idahlah besok aja lah gue bilang gitu. Ya sekarang kita tidur nih. Nah sebelum tidur itu kita briefing sedikit Bang. Jadi agenda kita nih besok kita mau nerusin perjalanan ini menuju ke pos 7 untuk buka tenda. Karena di pos 7 itu lebih dekat buat ke arah puncaknya. Dan ternyata itu nggak terjadi. Akhirnya kita ngecamp di pos 5. Istirahat pagi itu bangun jam 7 lah kita bangun. Nah di situ sebelum masak segala macam, langsunglah cerita si Dian ini. Gue tanya kan awalnya, lu semalam kenapa emang, gue bilang. Ngeliat apaan lu? Tiba-tiba mukanya beda kayak gitu. Lu tahu nggak Bang? Katanya gitu. Ya gue nggak tahu kan, lu belum cerita, gue bilang gitu kan. Lu kan belum cerita. Gitu, gitu. Nah jadi kayak gitu Bang, diperagain sama dia Bang. Pas waktu dia nongkrong. Nah kan ini perempuan kencing nongkrong ya. Nah nggak jauh, mungkin jarak 2 kaki dari dia itu dia ngelihat ada kaki. Orang lah intinya, ada orang yang dia lihat karena kakinya napak ke tanahnya. Iya. Nah pas dia ngedengok ke atas gini, itu nggak ada badannya Bang, kaki doang,
cuma kaki tok. Segini lah, sedada nih. Makanya diburu-buru itu, gua nggak tahu dia udah cebok apa belum ya kan. Dia langsung masuk ke tenda gitu. Serius lu, gue bilang gitu. Itu palanya kemana emang? Masih sempet-sempet aja dibecandain kayak gitu bang. Lah gue nggak tahu badan sama kepalanya di mana. Ya mungkin ketinggalan kali ya kayak gitu. Tapi enggak, itu kan memang lagi keadaan panik ya. Jadi gimana caranya nih kita buat mecahin suasana supaya nggak terlalu memikirkan hal itu bang. Akhirnya dibecandain sedikit-sedikit lah. Ini kita buat kopi, turun lah nih yang anak Bekasi, tuk. Mana rokok sama kopi lu? Nih bang, ngopi kan kita bareng dah tuh. Nah ngobrol-ngobrol lah tuh kita tuh ya, ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol lah kita nih, ngobrol-ngobrol. Bekasi itu. Emang gitu bang, emang kalau di pendakian tuh udah biasa lah kayak gitu. Mana kopi sama rokok lu? Iya begitu, langsung dengan pedenya. Mana kopi sama rokok lu? Anjir, gue bilang ya udahlah kita sebar aja ya kan, kita ngerokok segala macam, ngobrol lah nih. Lu kemarin, nih gue yang pertama buka omongan bang. Bang, lu kemarin bukannya ada cewek satu ya? Gue bilang gitu. Cewek satu. Nah makanya gue kemari, kata dia nih, makanya gue kemari gue mau mastiin lu berlima apa berempat. Bah. Ntar dulu bang, ntar dulu. Kita ambil garis tengahnya nih ya. Ntar dulu bang, sebentar. Kemarin yang pas gue ngeliat lu yang gue susul tuh ya, itu gue kira itu perempuan lagi ke belakang lagi kencing gitu kan. Nah pas malam itu gue ngeliat dia itu bertiga, ada perempuan satu bang. Gue inget banget dia itu pakai flanel terus pakai kerudungan terus pakai topi rimbah gitu. Oke. Iya. Ya layak setelan pendaki lah pada di tahun itu kan memang begitu penampilannya. Gue cuma berdua bro. Terus satu lagi mana bang? Ya gue kagak tahu katanya begitu. Nah ini lu gue tanyain nih katanya. Cewek, lu kan kemarin bawa 2 cewek. Semalam gue ngeliat 2 orang cewek di sini. Sama penampilannya kayak yang lu bilang, pakai flanel, pakai kerudungan, terus pakai topi rimba juga. Lah, gue cuma berempat bang. Kan lu ngeliat gue kemarin pas gue nyalip lu, nyusul lu itu, gue kan cuma berempat. Cewek cuma satu, si Dian ini. Waduh bro, gimana nih katanya gitu. Horor juga nih gunungnya katanya. Ya udahlah biarin lah. Sekarang mah kita ngopi aja dulu bang, gue bilang itu kan. Kita ngopi aja dulu. Nah kita janjian lah tuh, ntar mau ngecamp di mana segala macem, gue mutusin buat ngecamp di pos 7. Nah sebelum kita berkemas, itu dia sebelum berangkat ke tendanya lagi, dia sempat ngomong, bro lu tahu nggak pos 4 Samarantu? Wah anjrit, kenapa lu ngomongin di sini sih bang? Gue bilang gitu kan. Ini kan itu pos 4 itu belum kita lewatin, tapi udah didomongin duluan dan dijelasin sama dia pos Samarantu. Samar itu yang gue tahu setelah ini kan itu artinya pohon yang samar-samar gitu kan, bahasa Jawanya mungkin ya. Memang pos 4 ini dikeramatkan banget bang, dari dulu sampai sekarang. Semua pendaki ini dilarang buat buka tenda di situ. Kalau bisa jangan sampai buka tenda di situ dan ngeres di situ. Kalau bisa diterabas saja katanya. Itu karena ada sesuatu. Nah akhirnya bodo amat lah gue bilang, pokoknya Samarantu. Gue ingetin terus tuh kan, di situ gue pos 2, berarti 3, 4 Samarantu nih, gue bilang gitu. Yaudah kita berkemas lah. Gue nggak peduli itu mau pos masalah Samarantu apa horor apa gimana, gue nggak peduli karena gue tujuan gue di situ itu cuma pengen sampai puncak, pengen naik gunung, pengen sampai puncak, pengen foto-foto, pengen nunjukin ke warga sosmed ya kan, gue udah pernah kesini gitu loh. Gue pengen nunjukin kayak gitu aja udah. Iya. Ya udah, kita berangkat lagi dah tuh. Itu jam 8:30. Iya, jam 8:30, jam 9 lah kita berangkat untuk melanjutkan perjalanan dengan trek yang udah mulai agak menanjak tuh bang. Menanjak, akar-akaran, ya udah setapak demi setapak kita lewatin, memang agak licin. Karena kan kemarin sorenya itu kan hujan kan. Akhirnya kita pelan-pelan tuh jalan. Nah, tibalah kita di pos Samarantu. Kalau pos Samarantu dulu sama sekarang itu beda bang, karena dulu itu ada di sebelah kanan dan di tahun-tahun ini nih itu udah digeser karena jalurnya terlalu ekstrim yang kanan ini. Akhirnya digeser ke tengah. Itu bukan pos Samarantu yang asli. Kalau dulu yang zaman 2016 itu memang masih yang asli, yang ada badaknya. Dipotek sama dia. Gue nggak siap lagi. Masuk bang. Nah, pos Samarantu itu ditandakan adanya sebuah pohon yang melintang gini, yang tumbang
satu itu kayak tempat duduk. Udah pas gua masuk ke area situ itu kayak pernah ada di sesuatu tempat yang kedap udara, pernah nggak bang? Kayak gitu. Oke, iya ya. Langsung beda aja hawanya gitu. Wih, kok kayak gerah banget ya gitu ya, kayak ngap gitu. Kalau bahasa gua Betawi ngap gitu ya kan, ngap gitu. Iya ya, ini pos Samar hantu, ini pos 4. Mana hantunya katanya. Nardi sempat nyetok begitu bang. Ini kan pos Samar hantu, mana hantunya? Anjing, gue bilang gak usah ngomong-ngomong kayak gitulah, gue bilang gitu. Udah jalan-jalan. Lu inget gak briefing di bawah kayak gimana kemarin? Iya, kata penjaga base camp itu kan sebelum kita naik kan di briefingin tuh bang. Iya. Itu dihindarkan di pos 4 ngecamp. Terus sama di pos 2, sebenarnya pos 2 itu dihindarin bang buat ngecamp. Tapi karena urgent pada saat itu, ya udah akhirnya gue buka tenda di situ kan di pos 2. Ya sampai pos 2. Nah, akhirnya di pos 4 ini kita langsung udahlah buru-buru berangkatlah kita, sampailah di pos 5 bang. Nah di pos 5 ini gue ngelihat ada sebuah bedeng satu, terus ada beberapa tenda di sampingnya, ada 4 rombongan di pos 5 ini. Terus ada cetukan nih, ini mau lanjut apa mau di sini? Lanjut aja yuk, gue bilang itu di pos 7 biar lebih enak, summitnya kan lebih dekat. Udah di sini aja kata gitu, kata Indra nih bang. Udah di sini aja, mata air di bawah deket. Oh ya udah dah, akhirnya kita buka tenda lagi. Jadi posisi tenda gue ini bedeng, ada undakan sedikit. Nah gue di bawahnya sini bang. Di situ gue buka tenda sama Nardi nih, gue masak tenda berdua sama Nardi. Nah si Indra ini inisiatif lah buat ambil air. Stok air kita kan udah mulai menipis, kita turun ke bawah lah tuh, dia ngambil air. Nah Indra ini ada cerita yang berbeda juga nih bang pas setelah naik nanti kita ceritain. Setelah rapi, pasang tenda, alat segala macam kita udah masukin, terus kita masak lah bang di situ. Itu posisi udah jam 5 sore lah, jam 5 sorean kita di situ. Terus iseng lah nih gue nih buat masuk ke dalam bedeng itu. Kayaknya bersih banget di dalam bedeng, kayak ada orang yang lagi pada nongkrong gitu kan. Wah, gue naik ke undangan itu, gue masuk ke bedeng dan ternyata di situ ada pendaki asal Tangerang. Ini yang bakal nanti nyambung juga di bang sama cerita ini. Ada pendaki Tangerang, terus ada pendaki dari Bekasi juga, ada yang dari Depok, dan ada salah satu mahasiswa UIN. Ya, dia senior katanya di situ ya. Berarti berapa orang tuh bang? Ada 5? Itu ada 7 orangan di situ. Itu rame itu, lagi pada jangan dah ntar kita ini lagi. Lagi pada ngobrol lah ya. Wah kayak gua langsung turun lagi ke bawah. Indra sampai nih, langsung dia ngomong, anjing lu katanya begitu. Ada sesuatu di bawah. Apaan tuh? Gua ngeliat cewek, perempuan. Iya, pakai baju putih gitu. Wah udah kuntilanak, gue bilang gitu. Kuntilanak udah itu mah, gue bilang gitu. Nggak tahu emang gimana awalnya. Nah pas jadi kan dari pos 5 nih turun ke bawah tuh bang. Nah turun ke bawah langsung dia patah ke kanan, langsung ada kucuran air di situ tuh. Mata airnya di situ diambil. Kata dia pas dia turun, sebelum sampai tikungan ini itu ada 1 orang di situ bang, cowok, pendaki juga. Akhirnya dia nunggu lah nih agak di atas sedikit. Wah ngantri nih gitu kan, ngambil air ngantri. Akhirnya dia nunggu di atas. Tapi kok lama banget nggak rapi-rapi. Itu masih ada aja tuh, pendaki itu masih ada katanya bang. Akhirnya dia mungkin agak lama kan, kesel juga dia turun ke bawah. Nah selang berapa detik, sekian detik dia neloh ke kiri ke kanan, itu pas dia lihat depan itu udah nggak ada pendaki itu. Logika bang, dia kalau mau lari, kalau mau jalan itu lewat mana? Karena satu akses buat kesana itu memang lewat jalur situ. Iya. Akhirnya dia buru-buru buat ngambil air. Nah pas setelah dia berbalik ke belakang gini, barulah dia ngeliat sosok perempuan di atas itu yang tadi gue bilang kuntilanak udah itu mah. Itu mah. Jadi gue bilang, lu mah gak diceritain sini. Ini kita masih panjang ini perjalanan, belum summit kan. Ya udah cuek aja lah. Mungkin karena gua kecapean kan, dia selalu berpikir gua kecapean kali, karena jadi halusinasi gitu karena kecapean, dia berpikir kayak gitu. Tapi menurut gua itu mah bukan halusinasi, memang lu lapar aja kan. Sama aja. Iya, akhirnya
Di malam itu kita mulai masak segala macam dan kita ketemuan lagi nih sama anak yang dari Bekasi itu naik lagi yang Om Jo sama Arya ini naik lagi, dia buka tenda nggak jauh dari kita. Dia ngomong sama rombongan gua, "Lo mau summit jam berapa?" katanya gitu. "Jam berapa ya Bang enak ya?" "Jam 2 aja kali ya enak, karena kan ini jauh banget nih dari pos 5. Sekalian gue juga mau ngecek jalur," kata dia gitu. Anjing, summit jam 2 ngapain mau di atas, gue bilang dingin-dingin lo, gue bilang gitu kan. Dingin Bang, jam 2 mah jalan kita, gue bilang gitu kan, sedang dingin-dingin ya kalau jam-jam segitu ya kan. Udah ntar aja jam 5 aja gitu, gue bilang 5:30 lah kita summit, gue bilang. Ya udah gue mantar duluan aja katanya gitu, entah itu jam 3 apa jam 4 dia jalan. Intinya dia mau jalan duluan katanya gitu. Ya udah selesai masak, gue ini selalu ada ritual Bang. Kalau di malam itu jarang tidur gue kalau di gunung. Tidurnya itu selalu larut lah, lewat jam 12 lewat gitu baru bisa tidur. Karena gue berpikir lu naik gunung sampai tenda, makan, ngopi, ngerokok, terus tidur. Ngapain lu naik gunung kalau kayak gitu? Terus abang ngapain? Di gunungnya kita nikmati alam lah Bang. Oh, kirain saya kita mau menikmati ngapain. alam gitu Iya, kan, melihat iya. bintang-bintang itu. Wow, itu kalau malam kan di atas ketinggian itu kan Ya Asik. bagus banget. Wah, Berarti keren. Nikmatin di luar nikmatin tenda. iya, nikmatin alamnya sekalian ya itu ya kan lo itu sekalian Ngudut lah. Iya ya, ngudut, ngudut. emang lagi ada kan dulu mah itu. Lagi ada. Orang pakai di garis bawahin. Itu juga dari yang ini yang siangnya gua ketemu di ini anak-anak yang iya. lainnya gitu kan. Udahlah kita di malam itu nggak ada kejadian apa-apa, aman, tentram, damai, kita menikmati pemandangan di malam itu hingga tiba waktunya kita tidur. Ya udah kita tidur tuh jam 5 kita baru bangun, jam 5 subuh baru bangun dengan posisi yang ini jalur kemana ya. Di situ gue bingung Bang, karena ada di tahun segitu tuh penanda jalur nggak ada. Ini jalur ke arah ke puncak kemana ya? Yaudah ntar aja lah kayak gitu. Yang penting mah udah kita bikin sarapan dulu, bikin sarapan lah kita. Dan gua di situ bawa depek Bang. Ya. Bawa depek gua bawa depek, bawa air 2 botol gua itu. Bawa air 2 botol, terus juga kompor, nesting, kopi, energen. Terus udah lapar kan pasti bawa tuh. Terus sama satu lagi kuncian Indomie lah tuh ya. Itu kalau di puncak makan Indomie enak banget Bang, serius Bang. Susah dadanya. Kacau. Bang. Udahlah kita berangkat nih. Sebelum kita berangkat kita berdoa dulu nih ya. Ini summit kayaknya bakalan berat. Ini. Indra sempat ngomong kayak gitu. Summit kali ini kayaknya bakalan berat nih. Kenapa ya Bang? Ya lihat aja tanya-tanya. Oh iya gitu. Ya namanya juga gunung ya kan Bang ya. Curam. Namanya juga gunung, emang serem gitu. emang curam tinggi gitu. Ya udahlah kita lupakan itu, kita berangkat dengan posisi yang hampir sama, Indra di depan, Dian, gua sama Nardi. Jalanlah kita menelusuri heningnya subuh ya. Di pagi itu jam 5 masih gelap banget Bang. Kalau di atas itu masih gelap. Di jalan mari sampai pos 7 itu 5:30 kita sampai pos 7. Ngeres sebentar, ngerokok. Walaupun ngerokok belum habis, ayo berangkat lagi sambil ngerokok lah tuh kan, saya sambil jalan sambil ngerokok. Nah ada fase di mana setelah melewati pos yang tadi gue bilang gue lupa nama posnya tuh ya, Pelawangan. Pelawangan bukan ya? Iya pokoknya sebelum dia itu posnya sudah melewati batas vegetasi, udah lewati pos 7. Iya Pelawangan kayaknya. Iya yakin gue Pelawangan namanya itu. Di situ ada inian gue sempat seleksi tuh, karena pada saat itu gue kan bawa air Bang. Kan lumayan berat juga ya. Mereka bertiga itu kan kosongan tuh, cuma bawa tas pinggang doang. Lama banget tuh jalan gitu. Ya anjing gue bilang, lu bawa nih, gue bilang gitu. Kan air ini 2, gue bilang gitu. Kan air dikali 2 itu berarti kan 3 liter ya kan? Iya kan 3 literan kan itu, terus tambah segala macem. Lumayan gue bilang gitu. Yaudah ntar pas udah lewatin Pelawangan baru gue yang bawa. Yaudah buruan, gue duluan lah kata gitu. Yaudah kira dia duluan tuh. Terus jalan, gue jalan setapak di setapak, dan ternyata gue dapet sunrise-nya itu bukan di puncak Bang. Gue lewat batas vegetasi pos Pelawangan itu, momen-momen, detik-detik momen yang menurut gue itu keren sih. Dimana kita bengong nih sambil ngeliatin matahari terbit,
Kan dia kayak agak-agak oranye tuh ya. Mm-mm. Dia baru terbit. Wah, masya Allah indah banget ini ciptaan Tuhan kan. Wah keren di situ. Gue sempet terpana sama Pemandangan. proses pemandangan itu. Nggak nyangka teman gue udah pada duluan tuh di atas ya. Ya udah, selesai ngeliatin itu, gue langsung naik lagi nih. Dan itu jam 9, enggak jam 8 lah, jam 8-an mereka udah sampai puncak. Dan gue masih sedikit lagi, mungkin jarak 30 menit lagi gue baru sampai tuh ke puncak. Gue sempet ngeres di ada batu, gue sempet senderan di batu gini, gue ngeliatin ke arah awan kan tuh, awan kita kan udah di atas awan tuh. Wah keren banget pemandangannya kan. Mereka udah teriak-teriakan aja tuh, woi buruan kompor katanya, mereka mau ngopi Mau kan masak, kan ya. kompor sama gue di tas. Iya. Ya udah iya kayak gitu, iya bentar gue bilang. Ya udah nih, ini itu di atas sudah sepi tuh, udah pada ke puncak semua tuh pendaki, nggak ada orang. Pas gue lihat, lalu gue duduk, gue ngeliat ke arah awan itu, ini ada kayak batu yang gelinding gitu bang, batu-batu kerikil, trak. Wah ada orang nih, gue bilang gitu kan. Wah ada orang turun nih, gue bilang gitu. Nah pas sampai di sini, di samping gue lah nih, jaraknya segini lah bang kita, dia tuh nyapa gue, bang boleh minta air nggak? Air gua kehabisan bang. Air bang, ada nih gua bang, gua bilang gitu. Buat berapa orang? Buat berdua gitu. Ya udah tukeran botol aja ya, gua bilang gitu. Air gua masih banyak kok. Ya udah, akhirnya nih gua ambil, gua buka depek gua ambil, gua kasih nih air gua. Masih satu, masih disegel tuh, masih satu, kasih itu ini. Dan itu gua ngeliat jelas dia ini pendaki. Tapi setelannya menurut gua di tahun 2016 itu setelan-setelan tahun 90-an bang. Pendaki lawas nih dalam hati gua. Pendaki lawas, mungkin memang setelan seperti itu ya kan. Setelah gua ngasih air, gua ambil lah nih botol dia. Gua ambil botol dia, gua masukin ke depek gua. Gua kunci, gua berdiri dah nih. Astagfirullahaladzim, tuh orang hilang bang, hilang. Langsung dong gue berdiri, gue ngeliat celingak-celinguk ke kiri ke kanan, itu nggak ada. Logikanya bang, kalau kita sudah berada di atas vegetasi, itu semua kelihatan. Lu mau ngumpet di mana juga kelihatan, karena memang udah dataran Nggak ada tinggi pohon. ya kan? Nggak ada pohon udah. Di atas ini udah tepok-tepok tangan, buruan naik, buruan katanya gitu. Buru-buru lah kita, buru-buru lah gue ke atas tuh, gue naik ke atas, gue lari tuh kan, sampai yang pertama kali ditanya, tadi lu ngobrol sama siapa? Iya. Di situ ada tim gua ya, Nardi sama Indra dan Dian, terus juga ada pendaki yang dari Bekasi. Tangerang, yang dari Tangerang, terus Bekasi juga ada, yang Om Jo ini juga ada, yang Arya ini juga ada, terus ada pendaki dari Depok juga. Mereka tuh semua menyaksikan dan melihat gua itu ngobrol sama satu orang pendaki lawas. Detailin nih sama mereka, ditanya, tadi orangnya kemana? Gue kagak tahu, gue bilang gitu. Gue meleng dikit aja udah hilang. Mungkin udah di sini kali naik ke atas, kagak ada yang naik ke atas. Gue emang ngeliat dulu lagi ngobrol sama satu orang katanya gitu. Tapi ya namanya segitu banyak orang kan nggak mungkin merhatiin kita terus. Iya, ya udah, ya dia terpana sama pemandangan yang lain kan, kayak ngeliat kawahnya, terus juga awan segala macem. Yang pasti mereka itu ngelihat gue ngobrol sama orang di bawah, tapi hilangnya gue nggak tahu itu. Ini gimana turun nih? Ada gitu. Ya turun, tinggal turun bang. Ya udahlah sekarang mah nggak usah diomongin itulah, ngopi aja dulu katanya gitu. Ya udah, buat mencairkan suasana di puncak gitu, ngopi. Walaupun kita walaupun nyalain kompornya itu susah bang, karena angin kan kenceng banget tuh, buru gitu. Akhirnya kita alang-alangin lah tuh pakai tas kita, terus juga jaket dialang-alangin, akhirnya ngopi. Dan di situ langsung anak Cengkareng bilang, bang turunnya kita bareng ya. Loh ngapa emang? Gue agak ke distract juga nih katanya gitu, sama ngelihat yang tadi yang gue lihat itu, adanya yang lu ngobrol sama siapa itu. Ya kan gue bang, seharusnya kan yang takut gue, bukan lu ya kan, gue bilang gitu. Jadi seharusnya kan yang harusnya punya perasaan itu gue, kenapa lu, gue bilang gitu. Kagak, gue takut juga bang, gitu. Ya udah, akhirnya tuh berapa rombongan di
puncak itu Jadi turun, satu, turun bareng bang. barengan. Kita gandengan tangan bang, kayak di film-film itu, film-film 5 kilo gitu kan. Mas Yang Enti, gandengan Mas tangan Enti, ya. 5 kilo panjang bener kilo itu. mah Panjang bener itu 5 kilo. running Iya kan 5K. gandengan tuh kita turun pelan-pelan turun. Yaudah selesai turun, pisah lah tuh kita sama rombongan lain, kita ke tenda. Dan di tenda ini gua ngobrol sama anak-anak. Lu emang tadi ngelihat gua ngobrol sama siapa? Iya, orang pendaki. Itu kalau dari gua lihat penampilannya kayak penampilan jadul. Kan kenapa gue bilang penampilan jadul? Kalau pendaki-pendaki tahun 90-an itu dia sering pakai celana yang pendek bang. Iya. Iya, Benar-benar. benar. Iya. Pendek, terus pakai kaos, terus pakai topi Topi rimba rimba. kayak gitu kan, banyak kan begitu kan. Itu iya emang gitu yang gue lihat, sama juga dia pakai baju kayak gitu. Cuma gue itu sekian detik doang, gue balik lagi, kagak ngeliat gue bilang, gue kira dia turun. Kalaupun turun pasti kelihatan lah sama gua. Kalaupun naik pasti kelihatan juga dong sama gua sama lu juga. Tapi itu gua nggak tahu hilang kemana. Ya udahlah, nggak usah dibahas masalah kayak gitu-gitu lagi. Memang di gunung memang tempatnya kayak gitu kan, banyak horor segala macam. Udah kita masak, setelah masak baru kita turun nih. Perjalanan bakalan berat juga nih. Dan salahnya itu kenapa setelah selalu ada obrolan kita pasti bakalan berat juga yang kita laluin, selalu itu yang diomongin. Dan ternyata bener bang, pas turun kejadian lagi. Udah selesai packing segala macem, jam 2 siang kita bergegas turun lah tuh. Turun pos Samarantu kita lewatin, masih sama hawanya yang seperti biasa. Kita ke pos 2 dan di pos 1 itu pas buat maghrib. Jadi gue singkat aja bang ya, di pos 1 ini maghrib lah gue. Maghrib kita menipi dulu ke bedeng itu kan, di pos 1 juga ada bedeng juga. Kita ngopi lagi, siapin peralatan dan penerangan karena kita akan menerobos malam nih di hutan nih. Ini karena kan yang kemarin Indra bilang itu, yang dia turun ke bawah terus naik lagi ke atas kan, dia bilang jalur berubah. Nah gue itu yang gue takutin bang, ketika kita turun jalur bakal berubah lagi nih gitu. Yaudah kita siapin segala macam, semua penerangan, ngopi selesai, 6:30 kita turun. Dan ini gue jadi berenam nih pas turun nih sama rombongan Bekasi yang Arya sama Om Joy ini. Om Joy tadi ya. Kita turun lah tuh, udah jalan pelan-pelan. Nah sampai di pertigaan, dan di situ gue baru sadar bang, kok ini ada pertigaan. Kemarin kayaknya pas gue naik nggak ada dah. Jadi kayak ini ada yang lurus, ada yang ngilang ke sini, sama ada yang ke sini. Dan di tengah ini itu ada kayak ranting yang diperbodan gitu bang, kayak ranting jatuh gitu. Yang gue pikir wah nggak mungkin ke tengah, nih. Kita ngambil jalur kiri kita turun ke bawah tuh, nggak tahu gue ada di mana itu jauh banget gue jalan bang. Jadi pikiran gue sampai gue pikir kayaknya gue naik nggak sejauh ini dah, tapi kok ini turun kagak sampai. Seharusnya kan dari situ itu udah deket tuh perkebunan warga seharusnya bang. Tapi kok sampai jam 8 itu gue kagak sampai. Akhirnya tar dulu berhenti gitu. Ngapa emang? Kayaknya kita salah jalur nih katanya. Wah langsung lah tuh konflik lah nih. Kan dua rombongan nih, dua orang yang berbeda. Kalau gua sih sama Nardi sama Indra ini, ya gua mau bodo amat selama hilang kita masih bareng. Ya nggak masalah, kita bareng-bareng kan. Nah kan yang masalah ini kan yang orang Bekasi ini, yang dua ini kan nggak punya karakter masing-masing bang. Kita nggak tahu dia kayak gimana wataknya. Dia marah-marah tuh di situ. Lu gimana sih lu gini. Ya kan tadi abang yang nyuruh saya jalan duluan, kata Indra gitu. Kan tadi abang yang suruh jalan duluan. Ya saya jalan aja. Ya tapi ngapa lu ke kiri? Lah emang kemana tadi katanya gitu. Tadi kan pas waktu di pertigaan ini sempat ada pilihan, ini mau kemana jalur. Terus kata si Om Jo ini, ya udah ambil kiri aja kayak gitu. Karena kan setahu gua kan kalau kanan itu baik, kalau kiri itu kan kurang baik kayak gitu ya kan. Kita ambil jalur yang kurang baik. Dan ternyata bener itu. Gua nggak tahu ada di mana itu bang. Serius gua nggak tahu ada di mana itu. Udah kira kita salah satu cara ketika kita tersesat seperti itu salah satu cara lagi, kita harus kembali lagi ke titik awal kita awal jalan itu. Berarti akhirnya kita ke atas lagi tuh. Ke atas lagi, tapi itu cepet bang. Nggak ada 20 menit. Nggak ada sampai 20 menit kita udah ada di pertigaan itu. Cepet ya? Kok cepet ya gitu ya.
Yaudahlah, di potting lagi nih jalur, kan tinggal yang lurus sama yang ke kanan. Kalau lurus, kata si Om Jo ini, lurus ini nggak mungkin karena ini ada silangan gitu kayak perboden. Kita ambil kanan, kata si Om Jo tuh ya. Kanan. Ya udahlah kita ambil kanan. Des, kanan. Dan di situ gue nemuin aliran sungai, Bang. Aliran sungai yang nggak tahu kenapa, mungkin itu lagi terang bulan mungkin ya, karena itu terang banget, Bang. Di dalam hutan sekitar jam 9 malam itu kok terang banget kayak terang bulan, tapi gua ngeliat ke atas kagak ada bulan. Karena kan ketutupan, vegetasi itu tuh rapet tuh. Nggak masuk sinar bulan itu nggak masuk. Ini terang dari mana ya? Gua bilang gitu. Yaudah kita ikutin aja nih jalur ini, jalur air kan tuh, sungainya bagus banget itu, Bang, bebatuan segala macam. Kita sisirin tuh sungai. Sampai ada satu temen gua yang ingat, Nardi ini. Tadi dulu bre, ini kita turun naik kemarin gak lewat jalur sini deh kayaknya. Kita nggak nyisirin sungai, kata dia gitu. Kita nggak nyisirin sungai. Tadi dulu lah dia akhirnya berhenti lagi tuh. Iya bener ya, nggak lewatin sungai. Gue juga kemarin pas naik nggak lewatin sungai, nggak, kita jalan di samping sungai itu nggak lewat situ gitu, bukan jalur itu. Nah gue tanya sama dia, lu kemarin pas waktu turun ngambil kompor, pas naik lagi gimana? Iya gue juga nggak lewatin sini. Kata Om Jo, gua kemarin naik lewat sini, kata dia gitu. Ya kalau memang lu kemarin naik lewat sini, Bang, ya udah kita terusin aja, berarti ini jalur, gue bilang gitu. Berarti ini jalur nih. Ya udahlah, jalur lah kita itu. Terusin lagi jalur, jalan sampai jam 11-an malam itu masih belum sampai-sampai juga. Logikanya, Bang, di pos 1 itu ya dari pos 1 turun 30 menit itu udah perkebunan warga seharusnya. Itu deket jaraknya. Tapi kok gue lama banget itu. Akhirnya sampai di momen dimana gue udah, ya wajar emosi kan. Bang lu gimana sih Bang ngasih jalur, ini kagak sampai-sampai kita ini, gue bilang gitu. Iya emang ini bro jalurnya kemarin gua, katanya gitu. Gua kemarin gak lewat sini. Jadi debat tuh Bang gitu, gitu. Debat lagi, dua rombongan itu debat lagi. Ya udah, kalau emang ini bukan jalur, kita naik lagi ke atas, katanya gitu. Pilih jalur yang terakhir, yang mungkin itu bukan jalur katanya, yang tengah itu. Oke, kita naik lagi ke atas. Dan itu ternyata cepet lagi Bang, 20 menitan kita sampai di situ lagi. Wah anjir, gue bilang kayaknya turun sama naik logikanya kan lebih cepet turun ya. Tapi kok ini gue lebih lama naiknya itu gitu. 2 jam tuh berarti kan? Hampir 2 jam turun kan? Itu gue nggak tahu, tapi mungkin kalau dari anak-anak yang lain sadar, ya mungkin jalurnya itu aja mungkin yang dilewatin. Tapi gue kan kagak sadar ya. Ya udah gue ikutin aja udah. Sampai ke titik itu lagi, itu setengah 11, jam 11-an malam kita sampai situ. Udah mau nggak mau kita ambil jalur tengah nih katanya. Kita ambil jalur tengah lah akhirnya. Dan ternyata 15 menit sampai kebun Bang, sampai perkebunan warga. Nah ini baru bener, tapi kok itu nggak ada jalur kayak di perboden, terus rumput itu rata kayak nggak pernah diinjek. Kan kalau jalur di gunung itu kan kalau jalur karena sering diinjek-injek jadi kayak ada kelihatan gitu kan jelas. Tapi kok ini nggak ini ya, gue bilang gitu. Ini cepat banget sampai. Yaudahlah udah nanti aja deh pikir-pikir masalah kayak gitunya. Yang penting kita turun aja udah. Turun lah kita sampai base camp. Itu jam setengah 12 malam sampai base camp. Di situ ada orang base camp yang sempet bilang, Mas, abis dari mana katanya. Di dalam hati gue ya emang itu sebenarnya gue agak bercandain sih Bang. Tapi itu pertanyaan sebenarnya bagus banget itu kan. Abis dari mana katanya gitu. Dalam hati gue nih ya, dalam hati gue makan nanya abis dari puncak lah, dari turun dari gunung dari puncak. Makan nanya dari mana ya, udah tahu dari atas gue. Tadi pas turun itu kenapa ambil kiri sama kanan? Loh kok dia tahu? Loh. Untungnya pas waktu Mas ambil kanan itu nggak nerusin jalur itu. Emang kenapa Pak? Gue bilang gitu. Kalau kita nerusin jalur itu gerbang ke salah satu desa yang sempat viral di tahun-tahun itu nama Desa Rauh. Mungkin teman-teman semua ada yang pernah dengar Desa Rauh. Itu gerbangnya di situ Bang. Gerbang Desa Rauh buat akses masuk ke Desa Rauh ini. Dan Desa Rauh ini gaib.
Oh, perkampungan gaib. Ya. Perkampungan gaib. Ya di situ gue udah nyer-nyeran aja tuh. Alhamdulillah untungnya kita ngambil keputusan yang Balik tepat lagi. buat naik lagi ke atas. Ya kalau enggak mah gue udah masuk berita tuh Bang. Di tahun 2016 ada pendaki dari Bintaro dan Bekasi hilang di Gunung Slamet. Wah anjir gokil gue bilang. Nah setelah itu gue sempet nanya sama orang base camp, Pak, saya di puncak ketemu sama pendaki, tapi pas saya naik berdiri ke atas itu pendakinya udah hilang. Sebentar mas, sebentar. Akhirnya gue digeser dah tuh ya sama yang orang base camp ini. Ditarik gue ke salah satu ruangan. Nggak diangkat gitu. Enggak ditarik. Enggak. Emang Pokoknya ketel. ditarik. Pokoknya ditarik kan ya, dimasukin ke ruangan. Ya mungkin itu ruangan kayak medis lah gitu ya. Oke. Masnya ketemu pendaki sendiri apa berdua kayak gitu. Saya sih ngeliat sendiri pak. Dibukalah nih album foto bang. Tak, yang ini bukan, gue bilang. Diganti lagi. Yang ini pak, gue bilang. Serius, masnya ngeliat yang ini? Iya yang ini. Mas, mau tahu nggak? Itu pendaki sampai sekarang belum pulang. Nggak diketemuin jasadnya. Sampai tahun ini itu nggak ketemu. Udah hilang ditelan gitu aja. Gue situ sempet diem bang. Setelah gue ngobrol banyak kayak gitu, sebenarnya dia ini bertiga. Yang satu ketemu, yang dua hilang sampai sekarang belum ketemu. Pendaki ini pendaki yang tahun 86 kalau nggak salah. Tahun 86. Tahun 86. Iya, 86 apa? Iya, tahun-tahun segitu. Berarti foto jadul dong itu. Jadul. Iya. Iya kan? Foto-foto jadul gitu. Iya. Akhirnya gue bilang, "Yaudahlah Pak, yang penting saya nggak apa-apa," gue bilang gitu. Ya mungkin dia mau minta tolong apa gimana, cuma caranya nggak tahu kayak gimana ya kan. Karena pas setelah selesai keluar dari ruangan itu, gue sempet buka Wikipedia bang, Google tes pendaki yang hilang di tahun sekian. Gue buka, astagfirullahaladzim, gue sampai kayak pengen nangis gue kayak pas saat itu. Gue pengen kayak, wah anjir, kok ini keren banget ya. Bukan keren deh. Maksudnya mind blowing lah. Iya, gitu. wah jadi ini kok sampai nggak ketemu gitu. Terus gue bisa ketemu dia nih. Gue browsing lagi lebih dalam dan ternyata memang benar itu beritanya dan pendakinya itu memang benar. Sampai sekarang gitu nggak tahu adanya di mana. Ya pokoknya hilang gitu aja tanpa. Mohon maaf bang ya, kalau misalkan hilang di gunung bertahun-tahun minimal banget ketemu tulang tengkoraknya lah ya. Penting jasadnya ketemu nih, tapi dia itu jasad sama ruhnya itu hilang itu aja. Kayak hilang di telan bumi gitu. Wah, dia gue bilang. Ya udahlah, akhirnya kita lupakan itu dan sekarang mikir buat pulang nih. Ini kita pulang gimana nih, gue bilang gitu kan. Kita pulang gimana nih? Apa nunggu truk lagi apa gimana? Akhirnya ya itu kita stay dulu di situ. Pagi kita baru cabut lah tuh ke rumah masing-masing. Oke. Begitu bang ceritanya. Banyak nih sebenarnya pengalamannya. Sebentar, sebelum kita Bang, minum nggak bang? Enggak Boleh apa-apa dong. bang, Boleh. selagi ada bang. Kalau kita lagi habis, baru kemarin habis. Kali Enggak masih itu. ada. Iya. Ini air. Enggak. Ini bang, sebenarnya pertanyaan, untung di terakhir nih ceritanya, jadi langsung ingat untuk ditanyakan. Iya. Si bapak itu tahu dari mana kalian ngambil kanan dan kiri? Nah itu juga gue nggak tahu bang. Kan kita kan gue berempat sama yang Bekasi 2, 6 orang nih. Itu kan kita sampai base camp bareng. Tiba-tiba ada aki-aki. Oh Akia. Bukan ya gue sebutnya bapak-bapak lah ya. Iya, Dia iya. mungkin umur 65an lah. Umur segitu beliau itu. Jadi bukan orang base camp dia ini. Nah itu, gua kira tadi orang base camp bang. Bukan. Ternyata Orang warlock yang memang sering Main di naik base camp. turun ke situ ya Iya. kan. Iya gitu. Yang sering main di base camp itu. Kirain orang base camp, orang segede base camp. Wang Nggak gua, tahu. base camp kan gede bang. lah iya emang apa? Iya. Jembar gitu orang Itu Jembar. orang warlock sekitar lah, yang
Sejak kemarin-kemarin gue taunya ternyata beliau ini Puncak. salah satu juru kunci gunung itu. Itu yang gue pikirin tuh dari Ya, tadi. gue pikir, dia tahu lah yang dia tahu seluk beluknya kayak Iya. gimana itu ya kan. Soalnya kalau misalnya tadi, misalnya ya bayangan gue orang base camp kepantau tuh dari bawah, tuh lihat tuh ada rombongan, misalnya gitu, kelihatan gitu. Kalau sekarang ya kelihatan kan sekarang udah ada CCTV bang di gunung itu. Kelihatan lu mau ngelakuin apa juga, apalagi di gunung gede itu kan. udah ada ada CCTV-nya. CCTV. Iya. Terus abang sempat tanya nggak, lah itu kenapa nggak kita ngambil kanan kiri orang dipalang gitu? Enggak ya? Enggak sempet Nanya. mikir kayak gitu. Iya Ya sih. pokoknya kan dia begininya yang di kiri dan kanan ini jalurnya rata. Ini berbentuk jalur karena Iya. kan rumput sering keinjak ya gue pikir ini jalur udah. Tapi yang di tengah itu nggak ada pijakan Rumput, kaki iya. segala macem. Itu. Tadi ketika lu searching gitu ya, langsung buka Google, ada Wikipedia, itu lu temukan ada artikelnya Ada artikelnya. yang memuat kalau pendaki A Iya. hilang tahun sekian gitu. Iya Ada ya? ada artikelnya. Coba aja lihat bang. Saya yang lihat. Mohon maaf ya bagi pihak keluarga yang ya mungkin ini pihak keluarganya kita nggak mau ngungkit cerita ini bang karena ini memang yang gue temui di sana itu. Gitu. Dan lu doang yang berinteraksi gitu ya. Iya, tapi kan yang lain ngelihat Ngelihat kan dari jauh, atas. iya. Iya. Wujudnya nyata bang, Dan napak. dia bilang minta air ya, kayak Iya. airnya habis. Air habis. Itu cara ngomongnya juga kayak orang kayak kagak minum seharian kayak dehidrasi gitu bang. Parau. Suaranya parau. Bang boleh. Iya. Kayak ya pokoknya kayak orang kausan lah gitu. Iya. Nggak kayak kita kan kalau kita ngomongin kan bulat ya kan Iya. ini segala macam. Iya lagi. Iya, parau ya. Iqbal dan Gagah Nah, iya ini beritanya ada nih. tahun berapa itu bang? Hah? 1985. Ya benar tahun-tahun itu. Ini. Ya. Oke. Dan gue udah konfirmasi lagi kan gue main di entertain kayak gini bang ya. Gue juga punya YouTube juga ya. Jadi gue ada satu narasumber gue yang mohon maaf tadi gue ini. Jadi 2 orang ini nggak ketemu dan 1 orangnya selamat. Dan yang selamat ini namanya tahun kemarin sempet gue wawancari juga di podcast gue juga ada pengakuan dia itu kayak gimana dan katanya sih itu mau dibikin film, nggak tahu sampai sekarang belum, lagi proses itu. Masih ada siapa namanya? Aduh, saya lupa. Ada di besok pagi. Ada. Oh. Ada di besok waktu gua. Itu yang selamat Ya. dari 3 orang. 3 orang ini itu ceritanya gokil itu bang. Yang 2 hilang. Ya, yang 2 hilang. Yang 1 ada masih selamat sampai sekarang. Siapa namanya? Gua daya ingat gua kurang sih bang. Kalau boleh inget orang serius. Nggak Kayak apa-apa. ini aja kayak narsum gua aja baru tadi cerita besok ditanya lagi kemarin narsum siapa aja anjing gue lupa lagi. Begitu. Apa usia? Usia. Iya kayaknya mah emang kebanyakan pikiran nih jadi agak-agak lupa gitu. Kurang kopi kali. Udah tadi kan di gunung masalah apa baik selesainya dengan kopi. Iya sih benar. Tapi kan sekarang ini kan banyak orang yang naik gunung itu cuma buat pelarian. Dia bosan sama rutinitas setiap harinya kerja segala macam kantoran ya kan dia ke naik gunung. Ya tetap aja lu naik gunung emang hilang rasa penat lu tuh hilang. Masalah semua hilang di atas gunung itu. Ketika lu turun ya ada lagi masalah itu. Iya. Ya kalau mau menyelesaikan masalah itu jangan lari ke gunung. Oh, iya. Selesaikan di situ baru naik gunung gitu. Masalah kan diselesaikan bukan masalah. dilariin, Bang. Bener bang, Gitu. itu maksud saya begitu. Benar. Diselesaikan, jangan lari dari masalah gitu. Iya. Iya, Betul, Banyak betul. tuh banyak. orang dadap masalah malah lari. Seadanya, Bang. Ya, Pengen saya sembur kopi, tapi semburnya gitu, Bang. namanya juga Ampasannya orang ya kan. aja. Iya, namanya juga orang. Iya, begitu emang. Indra Primawan dong. Namanya juga orang. Bang, terakhir Bang, mungkin kalau dari saya, ini buat Apa? teman-teman yang mau mendaki gitu. Akhir-akhir ini sebenarnya udah dari dulu, cuman akhir-akhir ini kan lagi sering dibahas mendaki sendiri gitu. Solo hiking. Solo hiking. Iya. Menurut Abang gimana, Bang? Menurut gua pribadi ya, Sah-sah aja atau gimana? ya nggak Ini masalah bang. nggak masalah. Nggak masalah. Yang terpenting dia udah menguasai ilmu survive Ilmunya. dan ilmu mental fisik dia udah oke, ya nggak masalah. Tapi kalau
orang yang baru pertama kali naik gunung terus solo hiking itu orang namanya mau mengakhiri hidup namanya. Konyol. Mati konyol bang kalau kayak gitu. Benar, Iya. iya. Kalau baru-baru naik mah jangan sendirilah, sama Iya. harus ada yang nemenin. Sama besok pagi lah. Bisa. Nah, tuh biar rame-rame tuh. Open Bisa. trip. Ada kita ada open trip juga. Iya, paling gitu. jauh kemana sih bang? Paling jauh Rinjani bang. Wih mantep. Kemarin itu tahun bulan apa ya ke Rinjani itu. Terakhir itu Rinjani sebelum ada kejadian yang kemarin tuh ya. Iya. Tapi di awal-awal tahun kemarin kita aja Rinjani juga, dan baru 2 bulan kemarin kita habis turun dari Selamat lagi. Cuma lewat jalur yang berbeda. Kemarin itu kita lewat Kompak. Oh, Gucci, bukan- lewat Gucci. Gucci. gitu. Oh, bukan di Kompak Bambangan gitu. lagi. Bukan Bambangan. Karena kalau bawa trip lewat jalur Bambangan kayaknya kasihan nih Bang. Berat. Peserta kasihan Bang. Iya. Kita kan juga harus mikirin peserta Betul. gitu. Enggak main tinggal aja gitu enggak. Kita kan nyari enaknya biar Bener. peserta kita nyaman, biar enggak kabur-kaburan kan banyak tuh orang ada trip yang murah cuma begitu iniannya ya kan banyak kayak Servisnya. servisnya banyak kayak gitu, entah itu ditinggal, entah itu kelaparan, kan banyak kejadian Serem Bang banget. kemarin ini. Amit deh, jangan Iya, jangan sampai. Makanya Kalau- kalau mau naik gunung terus mau ikut open trip ya nggak masalah, ikut open trip apapun itu, yang penting tripnya ini bertanggung jawab itu aja udah. Karena kan nyawa Bang. sampai. Iya. Iya, kalau ditinggal di PIM mah nggak apa-apa dah. Tinggal di PIM juga Bang kalau kagak ada duit, nah Mati konyol. mati konyol juga. Iyalah, minimal banget bawa lah. Sekarang apalagi kan di gunung itu udah banyak warung. Iya. Iya. Walaupun harganya beda ya Mm-mm. nggak masalah gitu Iya. kan. Memang mata Pencaharian, pencaharian seperti benar. itu Kan gitu. bawanya juga susah ke situ. Iya. Oke. Wah, mantap Seru, banget. seru. Bang Mange, makasih banyak Iya Bang. udah mampir ke PMK. Heeh. Ceritanya teman Kliwon silakan yang suka banget cerita tentang pendakian visit besok pagi ya. Ya. Betul. Terutama yang tadi tuh ada kesaksian langsung ya. Mm. Kita tuh dari dulu pengen banget bang ajak teman Kliwon nih, teman-teman kita Mm-mm. pendengar gitu untuk naik gunung. Boleh tuh Bang, Siapa kita tahu adain kolabnya naik gunung bang. Boleh tuh Bang, boleh. 2028 terakhir kita rencanain ya. 2028. Agak. Kita pernah bahas ini di tahun 2022 bang. Kita bilang Oh, 2025 pengen naik oke. gunung. Ternyata sampai tahun ini Ayo. kagak ada tuh hilalnya naik Berangkat gunung. aja Bang kita, ya kan? Besok pagi. Iyo dong. Iya, besok lagi. Iya dong. Ya Karena- ntar kita cari dulu biar ada bang. Next Iya, kita mau iya. emang ada agenda juga mau ke Jambi sih, mau ke Kerinci. 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 Tuh. Tadi yang belum tahu Rinjani itu ada di. Lombok. Nah, kenapa Rinjani? Karena Rinjani itu agak sedikit landai ya bang ya. Landai. Landai Bang, masuk Seven Summit Indonesia dia Bang. Jangan Bang. Masuk Seven Summit Indonesia itu. Waduh, gunung tertinggi. Buat yang nggak tahu, Iya. karena promosinya gitu. Masuknya tuh Rinjani gunung aja, landai. gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia Betul. dia itu. Tapi yang pertama kan tetap di Kerinci gitu. Abang udah Kerinci. Seven? Belum, baru 6. berapa ya? Saya belum pernah naik gunung. Mana sih? Rese banget lu. Oke, terima kasih Bang Mange. Kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Dadah. 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 Assalamualaikum.